Dalam sejarah, tercatat bahwa Queen Victoria merupakan nenek para penguasa Eropa. Apakah itu hanya disimpulkan dari jumlah banyaknya keturunan Queen Victoria? Atau memang benar keturunannya adalah para penguasa Eropa? Jika kita analisa lebih dalam, saat ini ada 10 kerajaan Eropa yang sistem suksesinya masih menggunakan konsep hereditary atau turun-temurun. Dan dikatakan bahwa 5 di antara penguasa kerajaan-kerajaan tersebut adalah masih keturunan Queen Victoria. Oke, langsung aja kita buktikan keabsahan garis keturunannya. Dimulai dari... Kalau yang satu ini nggak perlu diragukan lagi, karena sudah jelas dia merupakan garis keturunan kelima dari Queen Victoria. King Edward VII yang merupakan anak kedua dari Queen Victoria menikah dengan Queen Alexandra dan menghasilkan King George V. King George V menikah dengan Queen Mary of Teck dan menghasilkan King George VI. King George VI menikah dengan Queen Elizabeth Bowes-Lyon dan menghasilkan Queen Elizabeth II yang merupakan ibu dari King Charles III. Lalu bagaimana dengan garis keturunan ayahnya, Prince Philip, yang juga merupakan keturunan dari Queen Victoria? Begini, Grand Duchess Alice yang merupakan anak ketiga dari Queen Victoria menikah dengan Louis IV yang adalah Grand Duke of Hesse. Mereka memiliki anak bernama Victoria. Princess Victoria menikah dengan seorang Marquis of Milford Haven yang bernama Louis Mountbatten. Kemudian memiliki anak yang bernama Princess Alice. Princess Alice menikah dengan anak seorang raja Yunani bernama Prince Andrew. Dan dari pernikahan mereka lah lahir Prince Philip. Kemudian Prince Philip menikah dengan Queen Elizabeth II dan menghasilkan King Charles III, aka penguasa kerajaan bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, serta negara-negara alam persemakmuran. Oke, next. King Edward VII dan Queen Alexandra memiliki anak bungsu bernama Maud Charlotte atau dikenal dengan Princess Maud of Wales. Pernikahannya dengan Haakon VII yang merupakan King of Norway menjadikannya seorang ratu Norwegia. Kemudian mereka menghasilkan putra mahkota bernama King Olaf V. King Olaf V menikah dengan putri Swedia bernama Princess Martha. Dan dari hasil pernikahan mereka inilah lahir King Harald V, aka penguasa kerajaan Norwegia saat ini. Prince Arthur yang merupakan anak ketujuh dari Queen Victoria menikah dengan putri Prussia yang bernama Princess Louis Margaret. Mereka memiliki anak bernama Princess Margaret. Nah, si Princess Margaret ini menikah dengan putra mahkota kerajaan Swedia, yaitu Gustav VI Adolf. Namun sayangnya, belum sempat dinobatkan menjadi ratu, Princess Margaret harus meninggal karena sepsis. Kemudian 3 tahun setelah kematian Princess Margaret, Gustav VI menikah lagi dengan sepupunya Princess Margaret, yaitu Louis Mountbatten, yang juga merupakan tante dari Prince Philip of Edinburgh. Sebelum meninggal, Princess Margaret sempat melahirkan seorang putra mahkota yang bernama Prince Gustav Adolf. Prince Gustav Adolf menikah dengan cucunya Prince Leopold yang merupakan anak ke-8 dari Queen Victoria, yaitu Prince Sibylla. Namun, sangat disayangkan, nasib Prince Gustav Adolf sama dengan ibunya, yaitu harus mengalami kematian sebelum naik tahta. Dikabarkan Prince Gustav Adolf meninggal karena kecelakaan pesawat yang menimpa dirinya. Dari hasil pernikahannya dengan Princess Sibylla, lahirlah seorang putra mahkota bernama King Carl XIV Gustav, aka penguasa kerajaan Swedia saat ini. Princess Margaret yang meninggal karena sepsis tadi juga memiliki anak bernama Ingrid yang juga adalah tante dari King Carol tadi, si Raja Swedia. Pernikahan Ingrid dengan Raja Denmark yaitu Frederick IX menjadikannya seorang permaisuri Denmark. Dan dari hasil pernikahan mereka inilah lahir Queen Margaret II, aka penguasa kerajaan Denmark saat ini. Princess Beatrice yang merupakan anak bungsu dari Queen Victoria menikah dengan Prince Harry of Battenberg. Mereka memiliki anak bernama Victoria Eugene. Nah, si Victoria Eugene dipinang oleh Raja Spanyol yang bernama Alfonso XIII dan mereka pun menghasilkan putra mahkota bernama Infante Juan. Kemudian Infante Juan menikah dengan Princess Maria de las Mercedes. Meskipun Infante Juan adalah seorang putra mahkota, namun dia belum sempat dinobatkan menjadi raja. Kenapa lagi? Karena pemerintahan ayahnya digantikan oleh Republik Spanyol kedua pada tahun 1931. Kemudian putranya yang bernama Juan Carlos I lah yang kembali dinobatkan menjadi raja ketika monarki konstitusional Spanyol dipulihkan pada tahun 1975. Juan Carlos I menikah dengan Queen Sofia yang ternyata juga masih berada pada garis keturunan Queen Victoria loh. Jadi begini, Empress Victoria yang juga dikenal sebagai Princess Royal karena merupakan putri sulung dari Queen Victoria, dia menikah dengan seorang kaisar Jerman bernama Frederick III. Masa pemerintahan suaminya hanya berdurasi 99 hari akibat kematian Frederick III. Kemudian dia digantikan oleh anaknya sang putra mahkota bernama Wilhelm II.
William II menikah 2 kali. Kita bahas istri pertamanya aja ya. Karena dari istri pertamanya, yaitu Augusta Victoria, mereka menghasilkan anak bernama Princess Victoria Louis. Princess Victoria Louis kemudian menikah dengan Ernest Augustus, yang merupakan cucunya Raja Denmark. Mereka memiliki anak bernama Frederica. Nah, si Frederica ini dipinang oleh King Paul, yang merupakan Raja Yunani. Dari hasil pernikahannya, mereka menghasilkan anak bernama Sofia. Queen Sofia inilah yang menikah dengan King Juan Carlos I tadi. Namun sayang, pada Juni 2019, King Juan Carlos I mengumumkan pengunduran dirinya dari tugas resmi, atau bahasa lainnya turun tahta ya. Kemudian tahta pun dilanjutkan oleh sang putra mahkota, yaitu King Felipe VI, aka penguasa kerajaan Spanyol saat ini.